Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu minta tolong ya, buku PAI-nya dibuka. Nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian bisa sambil lihat catatannya di buku paket ya. Anak-anak, kalian sudah dibuka bab 1 ya. Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrijul huruf. Anak-anak, sekarang kalian dibuka halaman 3. Sudah semuanya? Dibuka halaman 3 ya. Baiklah, di sini poin A, yaitu mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Ya, sudah semuanya dilihat? Baiklah, di sini Ibu bacakan ya. Huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun, tidak semua huruf mengalaminya. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung ya. Yaitu huruf apa saja? Di sini ada huruf waw, za, ro, za, dal, dan alif ya. Ini 6 huruf ini tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung ya. Sekarang anak-anak perhatikan ya, contoh di halaman 3 nih. Ibu bacakan ya. Di sini contohnya kullama. Nah, di akhir ada huruf alif ya. Di sini ya. Kemudian contoh lagi masajidun. Nah, di tengah ada huruf alif ya. Kemudian ada contoh lagi di sini. Alif lam mim. Di awal ada alif, yaitu tidak mengalami perubahan bentuk. Tetap bentuknya seperti alif. Sampai di sini paham? Nah, Ibu ulangi lagi ya contohnya. Yang contoh kedua nih di kotak nomor 2 ya. Perhatikan. Ya. Di sini ada huruf ba ya. Ini harus ada huruf ba. Di awal ba contohnya seperti ini. Babun. Nah, ini mengalami perubahan bentuk atau tidak? Huruf ba-nya. Kalau huruf ba-nya ini kan karena disambung ya. Berarti huruf ba itu mengalami perubahan bentuk. Yang tidak mengalami perubahan bentuk yaitu huruf alif ya. Tetap bentuknya seperti alif ya. Kemudian di sini ada lagi contohnya. Perhatikan yang Ibu tunjuk ya. Jabalun. Ibu ulangi lagi ya. Jabalun. Nah, jabalun itu ya, yang di tengah itu ada apa? Huruf ba. Huruf ba itu mengalami bentuk atau tidak? Mengalami perubahan. Karena apa? Bentuk ba yang aslinya itu seperti ini ya, ketika tidak disambung. Ketika disambung huruf ba-nya ada alifnya ya. Ada panjangnya karena disambung dengan huruf lam. Berarti kalau huruf ba itu ketika disambung mengalami perubahan. Nah, kemudian yang ketiga ada huruf ta
ya. Di awal ada huruf ta. Contohnya tajun. Ibu ulangin lagi ya. Tajun. Nah, ta ini ketika disambung juga mengalami perubahan bentuk. Jadi ada panjangnya di belakang ya teman-teman. Nah, ketika dipisah, maksudnya ketika sendiri taknya seperti ini bentuknya ya. Nih seperti ini. Tetapi ketika disambung taknya seperti ini. Nah, ini adalah yang panjang itu huruf alif ya. Kemudian di sini ada contoh satu lagi ya, Ibu kasih contoh. Nah, yang ini huruf sa. Huruf sa ya. Ketika disambung seperti ini. Saljun. Ibu ulangin lagi ya. Saljun. Berarti huruf ta itu ketika disambung juga mengalami perubahan. Intinya, anak-anak ya, perhatikan ya sebentar. Huruf hijaiyah semuanya itu mengalami perubahan bentuk kecuali 6. 6 huruf ini yang tidak mengalami perubahan bentuk. Apa saja? Nih, Ibu perjelas ya. Waw, za, ro, da, dal, dan alif ya. Paham anak-anak? Ya. Kemudian ya, nanti teman-teman bisa sambil belajar ya, dibaca ini contohnya dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya ya. Kemudian sekarang dibuka halaman 5 ya. Buka halaman 5. Semuanya sudah dibuka halaman 5? Baik. Nah, di sini di halaman 5 kita akan belajar tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung ya. Di sini ada pengertiannya ya. Tulisan Al-Quran merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung. Bersambung itu maksudnya hurufnya disambung ya. Membaca Al-Quran harus dengan benar dan fasih sesuai makhraj dan harokatnya. Fasih itu harus dengan jelas ya. Makhraj itu ketika kita mengucapkan huruf itu juga harus dengan benar. Dan harokatnya, harokat itu tanda baca ya. Nah, sekarang teman-teman boleh dilihat ya, di sini ada contoh ya di halaman 5. Di sini ada lafal qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini penggalan ayat surat An-Nas ya. Nah, di sini kalian harus bisa membaca dengan benar, fasih, dan jelas ya. Misal, Ibu ulangi ya, sekali lagi ya, kalian bisa mengikuti di rumah. Qul a'udzu birabbin nas ya. Kemudian ada lagi di contoh nomor 2 dan nomor 3. Malikin nas. Ibu ulangi sekali lagi ya. Malikin nas. Nah, kalian harus belajar membaca panjang pendek dengan benar ya. Ketika ada huruf yang pendek tidak boleh dibaca panjang atau sebaliknya ya. Harus jelas makhraj hurufnya ya, dan harus dibaca sesuai harokat. Kalau fathah itu dibaca a, kasroh dibaca i ya. Ibu ulangi sekali lagi ya contohnya. Malikin nas. Paham? Ya. Kemudian ada satu lagi contohnya di sini. Yang ketiga yaitu ilahin nas. Nah, ini kalau ada kasroh berarti bacanya i. Kalau ada harokat seperti alif berdiri dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman. Ibu ulangi lagi ya. Ilahin nas. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Teman-teman, sekarang teman-teman boleh dibuka halaman 6 ya. Sudah semuanya dibuka halaman 6. Baiklah, Ibu lanjut ya. Di sini ada contoh nomor 4 ya. Ibu bacakan ya. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini contohnya kalian itu harus membaca sesuai makhraj hurufnya, harus sesuai dengan harokatnya, harus bisa membedakan panjang pendeknya ya. Nanti kalian insya Allah di rumah sambil membaca, sambil dipahami, insya Allah kalian di rumah bisa membaca dengan benar dan fasih ya. Kemudian di sini contoh nomor 5, Ibu bacakan ya teman-teman. Perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, harus jelas seperti itu. Kemudian yang keenam, contoh nomor 6. Minal jinnati wan nas. Yang tadi ini semuanya adalah contoh membaca huruf hijaiyah bersambung atau ini hurufnya disambung ya. Kemudian ya, setelah mempelajari huruf hijaiyah bersambung ini, Ibu harap teman-teman di rumah bisa membaca Iqra atau yang sudah membaca sudah ngaji Al-Quran ya, mungkin di rumah bisa membaca dengan benar, fasih dan jelas ya. Kemudian di sini ada contoh ya, ada contoh ini banyak, boleh kalian di rumah sambil dibaca ya. Nanti dibaca satu-satu, insya Allah nanti teman-teman di rumah ketika sering membaca, sering mendengar, kalian akan memahaminya ya. Teman-teman ya, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, sedikit materi, yang penting kalian itu bisa memahami ya, bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari ya. Yang kemarin bacanya masih salah-salah, mudah-mudahan di kelas 2 ini teman-teman semua bisa membaca atau mengajinya lebih baik lagi ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rahma. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Apabila nanti ada yang ingin bertanya sama Bu Rahma, boleh silahkan ya. Boleh bertanya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.